Konon di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika Hannah bin Fakut bernadar bahwa kalau punya anak dia ingin bisa menjadi pelayan Baitul Maqdis, tidak berapa lama dia hamil dan kemudian lahirlah yang kemudian diberi Sayyidah Maryam. Tetapi sebelum Siti Maryam, jadi namanya itu sebenarnya Maryam, tapi dalam tradisi Arab karena ini masuk dalam kategori orang istimewa disebut Sayyidah. Nah, di Indonesia kemudian dianggap Siti gitu loh. Jadi kalau oleh karena itu saya akan menggunakan apa yang di sejarah dalam kitab-kitab. Sebelum lahir bapaknya Ibrahim sudah meninggal dunia. Jadi Sayyidah Maryam ini lahir dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Maka kemudian setelah Siti Maryam itu beranjak dewasa, Hannah bin Makut kemudian memenuhi nadarnya. Dia kemudian dikirim ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Tetapi karena Siti Maryam atau Sayyidah Maryam itu orang yang baik, orang yang soleha, orang yang halus, menjaga diri, kemudian banyak pendeta-pendeta Yahudi ya yang merebut ingin mengasuh Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam. Dari saking banyak pendeta termasuk Nabi Zakaria. Akhirnya diundi. Siapa yang mencemplungkan pensil ke dalam sumur dan tidak tenggelam, dia yang berhak mengasuh Sayyidah Maryam. Ternyata yang menang Nabi Zakaria. Di dalam sejarah Nabi Zakaria itu kakak ipar siapa namanya? Hannah. Jadi kakak iparnya. Konon seperti itu ceritanya. Meskipun ada perbedaan, ada yang bilang kalau di sini kira-kira lah apa bule apa-apalah apa Pak D, tapi ini persoalan sejarah. Tapi yang jelas Nabi Zakaria kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Sehingga kemudian karena Sayyidah Maryam itu hidup dalam lingkungan seorang nabi, maka dia tumbuh menjadi gadis yang taat, bahkan ia pandai menjaga pergaulan dan bahkan enggan berdekatan dengan sembarang laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya setiap ada laki-laki yang mendekati, dia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika Sayyidah Maryam ditarangi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Makanya di sini kemudian Sayyidah Maryam mengasingkan diri di bagian Baitul Maqdis untuk kontemplasi atau untuk konsentrasi beribadah. Sehingga kemudian ada banyak versi sejarahnya. Di masjid itu ada yang menggunakan hijab. Jadi tempat Sayyidah Maryam itu dia tersendiri karena dia ingin berkonsentrasi untuk terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ada dalam ruangan yang sendiri itulah malaikat Jibril datang dengan berbentuk manusia. Ya, makanya di dalam surat Maryam ayat 17, fattahadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, maksudnya Jibril, kepada Sayyidah Maryam, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dan ketika Jibril ada di hadapan Sayyidah Maryam, Sayyidah Maryam kaget dan kemudian berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Dan ketika Sayyidah Maryam mengatakan seperti ini, Jibril gemetar. Dan karena ketakutan dia akan kembali kepada bentuk aslinya,
Kemudian Jibril berkata, qala innama ana rasulu rabbik la ahabalaki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku, kata Jibril, hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Mendengar jawaban Jibril seperti itu, Sayyidah Maryam kemudian berkata, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharu walam aku baghiyah. Jadi kalau bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tak pernah kawin atau tak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, bahkan saya tak pernah berzina. Ini jawaban Sayyidah Maryam. Ayat ini menunjukkan bagaimana kemudian Sayyidah Maryam konsisten dengan agamanya, ya, konsisten dengan keyakinannya. Dan ini juga menjadi di dalam ayat berikutnya, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyun walinaj'alahu ayatal linnasi wa rahmatan minna wa kana amron maqdiya. Apa kata Jibril? Yang demikian itu Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Imran umpamanya, kadzalikallāhu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Demikian Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Allah menginginkan sesuatu, Dia cuma cukup berfirman kun fayakun, maka ada. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ayat ini ingin menunjukkan ayatan linnas, bahwa apa yang menurut kita tidak mungkin, dalam pikiran kita tidak mungkin atau mustahil, bagi Allah yang tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Allah ingin menunjukkan bahwa lahirnya Nabi Isa dari seorang perawan yang bernama Sayyidah Maryam itu adalah bukti kekuasaan Allah, bahwa kekuasaan Allah itu melampaui apa yang ada dalam pikiran kita. Allah menciptakan Adam tanpa bapak ibu. Allah menciptakan Hawa juga begitu. Allah juga menciptakan Nabi Isa juga seperti itu. Itu adalah bagian kekuasaan Allah. Artinya apa? Dalam konteks kekinian, bahwa akal itu, Bapak Ibu semua, hanya bisa berbicara tentang yang kausalitas. Di hadapan Allah, semua yang kausalitas itu batal. Contoh begini, dalam kehidupan kita sehari-hari umpamanya, orang tidak mungkin bisa hamil tanpa disentuh oleh laki-laki, tidak mungkin. Oleh karena itu Allah ingin bahwa semua manusia itu, pelajaran yang bisa diambil itu bisa di hadapan Allah. Yang tidak mungkin menurut akal Allah bisa ciptakan, apalagi yang mungkin. Oleh karena itu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini, kita hidup di dunia ini, kita berinteraksi dengan siapapun, ada banyak persoalan seberat apapun, kalau kita yakin bahwa Allah bisa melakukan sesuatu, maka tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin yang tidak terselesaikan dari masalah yang kita hadapi ini. Tapi ini dulu, kalau sekarang ada perempuan hamil dan mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala, itu bohong, tidak mungkin. Karena kasus ini cuma satu, cuma berlaku pada Sayyidah Maryam. Tidak mungkin ada Maryam lagi sekarang. Makanya kalau kemarin juga ada peristiwa Pak Ibu, ada seorang hamil dan saya nggak tahu, katanya ada roh, itu bohong. Kalau Bapak itu percaya seperti itu sebuah kesesatan. Karena Allah cuma menampakkan kekuasaannya yang di luar batas rasionalitas cuma pada kasus Nabi Adam, Hawa, dan Siti Maryam dalam konteks penciptaan manusia. Ya. Makanya dalam ayat selanjutnya,
Fahamalatu fambadat bihi makan qasiyah, maka Maryam mengandungnya lalu menyisihkan diri dengan kandungnya ke tempat yang jauh. Ketika Sayyidah Maryam itu hamil, dia karena takut dicerca dan dicaci oleh masyarakatnya, dia kemudian mengasingkan diri. Cuma di dalam sejarah tidak disebutkan kemana. Ada yang mengatakan itu ke Najran dan semacamnya. Makanya kemudian fa'aja'aha al-mahadu ila jit'in nakhli qalat ya laitani mithlu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Coba. Jadi ketika Sayyidah Maryam itu sudah mengasingkan diri karena hamil, karena masyarakat pada waktu itu mengatakan, nanti diceritakan bahwa Maryam ini berzina dan semacamnya, padahal keluarga Maryam adalah keluarga yang terhormat, yang dilindungi dari segala bentuk perbuatan-perbuatan tercela itu. Maka ketika Siti Maryam mau melahirkan, dia merasakan sakit yang luar biasa, sehingga dia pernah putus asa dan mengatakan lebih baik saya mati. Dari saking sakitnya melahirkan. Nah, kalau bapak-bapak kan tidak pernah mengalami lahir, ya. Fanada min tahtil Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Ketika Siti Maryam atau Sayyidah Maryam merasa kesakitan, merasa putus asa karena tidak ada orang yang mendampingin, dan dia kemudian muncul dalam dirinya, lebih baik akhiri saya hidup kami, lebih baik mati dan semacamnya. Jibril kemudian datang, jangan bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maka kemudian ketika lemas, wa huzzan ilaika bijit'in nakhli tusaqit alaika rutban janiyah, dan goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, sehingga Sayyidah Maryam bisa makan di situ. Fakuli washrabi wa qarri aina tariinna minal bashr hadan fakuli inni nadartu lirrahmini sawman falan ukallimal yawma insiya. Dari perspektif ini Pak, berbeda Al-Quran dengan Injil. Kalau di Injil Nabi Isa itu lahir di mana? Di Bethlehem, di kandang domba. Tetapi di Islam, seperti yang dikatakan dalam soal Maryam ini, dia lahir di bawah pohon kurma. Itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya, menurut Al-Quran Sayyidah Maryam sendiri tidak ada yang menemani. Tetapi dalam versi Injil dia ditemani oleh suaminya yang namanya Yusuf. Bapak mau percaya Al-Quran apa Injil? Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Makanya kemudian masa seorang nabi yang terhormat lahir di kandang kuda. Sehingga dalam perkembangan begini Bapak. Ya karena saya pernah belajar Injil. Jadi kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini kan domba-domba tersesat yang harus diselamatkan. Di dalam Al-Quran nggak ada itu, nggak ada. Cerita Nabi Isa itu ada 60 ayat dalam Al-Quran di berbagai surat. Yang paling banyak di surat Maryam, Ali Imran, As-Saff juga ada, Al-Mu'minun juga ada, dan terpencar-pencar. Jadi memang Al-Quran itu ketika bercerita tentang nabi-nabi siapapun tidak ada dalam satu surat atau runtut dalam ayat-ayat yang runtut. Maka ketika Nabi Isa sudah agak besar, Sayyidah Maryam ingin pulang ke daerahnya, tapi dia khawatir, takut dicaci maki. Makanya ada seorang ketika dia pulang dianggap zina, ya, dicaci maki. Bagaimana mungkin engkau melakukan seperti itu, padahal keluargamu adalah orang-orang suci, orang-orang terhormat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum Sayyidah Maryam itu pulang kampung,
sudah diperingatkan di sini. Inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Maka katakanlah, sungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi Sayyidah Maryam itu disuruh puasa, tidak ngomong. Jadi kayak Bapak Ibu, pokoknya saya mau puasa tidak ngomong 3 hari. Sebagian ulama membolehkan berdasarkan ayat ini, ya, tapi jarang. Dan saya tidak tahu puasa ngomong itu masuk sunnah apa tidak, saya terus terang tidak tahu. Yang saya tahu, saya sudah puasa sunat ya Senin Kamis gitu kan, atau kelahiran kita, Muharram dan semacamnya itulah. Maka ketika Sayyidah Aisyah itu pulang, Sayyidah Maryam itu pulang, ketika masyarakat bertanya dan bertanya siapa ini bapaknya, Sayyidah Maryam tidak menjawab. Kemudian dia menunjuk, tanya kepada bayi ini. Makanya di sini fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an qariba. Ini caci maki semua. Maka Maryam membawa anak itu, maksudnya Nabi Isa, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berhai Maryam, sungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Bahkan yang makan ya ukhta Haruna makan abuki, ya imrasau wa makanat ummi kabawiyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Tetapi apa kemudian yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam? Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nuqallibu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, jadi sama Maryam, tanya aja kepada bayi ini. Tanya. Tapi mereka menjawab, bagaimana aku bisa berbicara dengan anak yang masih di dalam ayunan? Makanya Nabi Isa itu kemudian salah satu mukjizatnya, bahwa dia menjadi nabi itu bisa ngomong ketika masa masih kecil. Fa asyaratil qalu kaifa nukallimu man kana fil sabi. Qala inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Maka Nabi Isa kemudian berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Bapak Ibu bayangin, anak kecil bisa ngomong seperti itu, bagaimana kemudian orang-orang Bani Israel itu begitu kaget dan heran, ya. Maka kemudian Nabi Isa juga berkata, wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, menunaikan zakat selama hidupku. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hadya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini jawaban-jawaban Nabi Isa ketika kecil di hadapan orang-orang Bani Israel. Ya. Ada hal, jadi wa ausani bis shalah waz zakah. Jadi salat dan zakat itu adalah perintah dari nabi-nabi sebelumnya. Artinya nabi-nabi sebelumnya juga diperintahkan melakukan salat dan zakat, meskipun bisa jadi caranya berbeda, jumlah rakaatnya berbeda, tetapi sholat itu sudah ada. Wa barwan biwalad, dan harus berbuat baik kepada orang tua. Makanya ingkar kepada Allah itu termasuk dosa besar, meninggalkan sholat itu dosa besar. Bahkan ada mengatakan bisa orang kafir, karena batas iman dan kafir itu sholat. Juga begini Bu, ingkar kepada orang tua dosa besar.
Bapak ibu rajin sholat, zakat, bangun malam tiap hari ngaji, tapi kalau kurang ajar sama orang tua, susah matinya, Pak. Apa dasarnya? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya dulu pada masa Nabi Alqamah. Ada banyak versi, ada Alqamah, ada Alaqamah dan semacamnya. Dia waktu belum menikah, dia adalah orang baik sama orang tuanya. Tapi setelah menikah, dia lupa sama orang tuanya. Nasihat orang tuanya tak pernah didengarin. Ketika Alqamah itu meninggal, susah, rohnya tidak keluar. Akhirnya istrinya lari kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menerima sahabat-sahabat, kata istrinya, tolong Rasulullah, tolong Rasulullah. Celaka Alqamah. Kenapa? Jadi tadi Alqamah mau nazak tapi roh tidak keluar-keluar. Saya kasihan terhadap Alqamah. Rasulullah tidak datang sendiri, maka kemudian dia menyuruh sahabat, ada Ali dan sahabat lain, tolong datang ke rumah Alqamah, lihat Alqamah itu. Setelah menyaksikan Alqamah, para sahabat balik lagi. Rasulullah, kasihan Alqamah. Kenapa? Saya tahu sendiri bagaimana dia menahan rasa sakit karena rohnya tidak keluar-keluar. Rasulullah bilang, dia masih punya orang tua tidak? Bapaknya sudah meninggal. Ibunya masih, panggil, kata Rasulullah. Ketika ibu Alqamah di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah tanya, ibu Alqamah, tolong ceritakan bagaimana Alqamah dulu. Rasulullah, Alqamah itu orang yang baik, tiap hari baca Al-Quran, sholat malam, tak pernah menentangku. Tapi setelah dia menikah, dia tak pernah lagi menurutin nasihatku. Ya, dia selalu ingkar kepadaku. Kalau begitu, panggil Alqamah, tak bunuh, kata Rasulullah. Padahal Rasulullah cuma ingin mencoba tes ibunya. Jangan Rasulullah, kalau begitu ampunin, kata Rasulullah. Akhirnya orang tuanya Alqamah itu berdoa, mohon ampun kepada Alqamah. Setelah habis berdoa, Rasulullah nyuruh sahabat, coba lihat lagi Alqamah di rumahnya gimana. Ternyata dia sudah meninggal dengan tenang. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai ingkar kepada orang tua. Mau orang tua kandung atau orang tua atau mertua itu sama. Jadi hati-hati. Masuk kategori dosa besar. Al-kabair. Masuk dosa besar. Dah, kembali lagi kepada cerita ini. Ada perbedaan pendapat tentang penciptaan Nabi Isa, dan di kalangan tafsir juga berbeda-beda, meskipun kemudian Ar-Razi menengahi perbedaan-perbedaan itu. Ya, jadi Rasulullah itu ketika Nabi Isa ketika umur 12 tahun dia sudah belajar Taurat dan sudah mampu berdebat dengan pendeta-pendeta Bani Israel Yahudi pada waktu itu. Ya. Tetapi ada yang pertanyaan begini, sejak umur berapa Nabi Isa itu resmi diangkat sebagai Rasul? Kalau Rasulullah kan 40, jelas jejak sejarahnya. Ya. Bahwa tanda-tanda Nabi Isa alaihissalam akan menjadi Nabi sudah ada sejak kecil. Dia bisa ngomong waktu kecil, mukjizatnya banyak. Dia bisa mengobatin orang buta sejak lahir, penyakit, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan semacamnya. Jadi dalam sejarah memang tidak ada umur berapa Isa alaihissalam resmi diangkat sebagai Rasul. Ya, tetapi di dalam beberapa tafsir seperti Ibnu Katsir atau Bani menunjukkan sekitar umur 30 tahun.